Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang hari ini kita diperkenankan kembali oleh Allah untuk bersua melanjutkan kajian rutin bulanan kita di mana di pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan Kutayyib Syarah Thalathatil Usul atau 3 landasan utama. Dan insya Allah di kesempatan ini kita akan membahas risalah yang kedua. Ya, ini bagi teman-teman yang udah pernah mempelajari buku Mutun Thalibil Ilm, yaitu biasanya setelah Thalathatul Usul kita mempelajari Al-Qawaidul Arba. Al-Qawaidul Arba artinya Al-Qawaid landasan atau kaidah-kaidah Al-Arba yang 4. 4 kaidah dalam hal ini maksudnya adalah di dalam memahami hakikat tauhid. Dan risalah ini juga ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan ini adalah risalah yang ringkas sebenarnya tapi syarat dan penuh dengan faidah. Ya. Nah, insya Allah di kesempatan ini kita akan sebagiannya merujuk dari syarah Al-Qawaidul Arba yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Haytham bin Jamil Sarhan hafizahullah yang berbentuk diagram-diagram ini ya. Insya Allah di dalam Al-Qawaidul Arba kita akan mempelajari setidaknya ada 3 bahasan utama ya. Jadi ada 3 bahasan utama. Yang pertama adalah al-muqaddimah, yaitu pendahuluan. Pendahuluan atau pengantar dari Fadilatul Syekh atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang berisi tentang unwanus sa'adah. Unwanus sa'adah artinya tanda kebahagiaan. Ya, jadi kita akan mempelajari di sini ada 3 tanda kebahagiaan yang apabila ketiga hal itu ada pada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah ahammiyatu dirasatu tauhid. Urgensi mempelajari tauhid. Artinya nanti di sini akan disinggung tentang kenapa kita harus belajar tauhid. Dan sini menariknya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah melakukan pendekatan yang logik dengan memberikan kias ya. Seperti orang sholat ya. Nanti akan kita baca ya. Baru kemudian setelah itu akan masuk ke materi inti al-qawaid. Ada 4 kaidah. 4 kaidah yang akan kita bahas atau kita pelajari ya. Insyaallah taala. Nah, suatu hal yang baik ataupun bagus sebenarnya ya adalah jika kita ingin mempelajari suatu buku atau tulisan, penting bagi kita untuk berusaha mengetahui kerangka atau frame isi dari buku atau risalah tersebut. Di antaranya dengan kita baca daftar isi. Karena kalau kita tahu daftar isinya, ya maka itu akan lebih mudah bagi kita untuk menelaah buku tersebut. Nah, termasuk nanti 4 kaidah. Kaidah yang kita bahas ini, ya yang pertama, al-qaidatul ula adalah annal kufar fi zamani Rasul alladzi qatalahum kanu mukirrina bi tauhidir rububiyah walam yakunu mukirrina bi tauhidil uluhiyah. Ya. Jadi kaidah pertama yang nanti akan kita pelajari adalah bahwasanya orang-orang kafir di zamannya Rasulullah yang mana mereka diperangi oleh Rasulullah, mereka itu menetapkan tauhid rububiyah. Artinya mereka mengakui tauhid rububiyah, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, Allah pemberi rezeki. Tapi mereka tidak mengakui Allah di dalam hal uluhiyahnya. Artinya memberikan hak kepada Allah di dalam peribadatan. Ya, ini kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, ya, bahwasanya annal kuffara fi zamani Rasulil sallallahu alaihi wasallam alladzina qatalahum kanu ya'budun al-asnam. Ya. Orang-orang kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi perangi mereka itu menyembah berhala-berhala. Ini perhatikan. La li'annaha ya
tanfa'u wa tadhurru. Bukan karena berhala itu diyakini bisa memberikan manfaat dan madarat begitu saja, bal li ajlil qurba wasyafa'ah faqat. Namun mereka menyembahnya adalah karena untuk mendekatkan diri dan untuk diberikan syafaat, ya. Jadi orang-orang musyrikin di zaman Nabi dahulu, mereka tidak meyakini yang mereka sembah itu bisa memberikan manfaat dan madarat. Tapi mereka menyembahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari syafaat darinya. Kemudian al-qaidatu tsalitsa, kaidah yang ketiga, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala nasin mutafarriqina fi ibadatihim lam yufarriq bainahum. Nabi SAW itu beliau muncul ya di tengah manusia yang bermacam-macam peribadatannya. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah batu dan seterusnya. Ya, dan Nabi SAW itu tidak membeda-bedakan mereka. Artinya semuanya musyrik. Orang musyrik itu adalah satu agama, agama kesyirikan. Apapun yang mereka sembah. Ya, selama mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala atau mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka mereka sejatinya millah yang satu. Ya, meskipun sesembahan mereka beraneka ragam. Nah, kemudian al-qaidatu rabi'ah maksud saya, kaidah yang keempat ya, bahwasanya anna musyriki zamanina a'dhamu syirkan minal awwalin. Bahwasanya orang-orang musyrik di zaman kita itu ternyata lebih parah kesyirikannya daripada ya orang-orang musyrik di generasi awal. Ya, nanti ini akan kita bahas secara terperinci insyaallah taala. Ya, kita bahas insyaallah secara detail. Nah, sekarang kita coba menelaah ya matan ya atau isi. Jadi sebagaimana tadi telah saya terangkan, kita akan membahas setidaknya ada 3 bahasan utama, muqaddimah ya yang berisi unwanus sa'adah, kemudian ahamiyatu dirasatut tauhid, urgensi mempelajari tauhid, dan baru kita masuk ke al-qawaid, kaidah-kaidahnya. Nah, di sini kita perhatikan yang di bagian kanan, ini adalah matan ya. Matan atau isi tulisan dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala al-muallifu rahimahullah, penulis berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di kajian kita sebelumnya ya, cuma di sini kita murojaah sedikit ya. Kita lihat penjelasan Syekh ya Aitham Jamil Sarhan hafizahullahu taala yang ada di bagian kiri sini. Ya, sababu ibtida'il musannif al-matan bil basmalah. Sebab penulis mengawali matannya dengan basmalah. Apa sebabnya? Ya, yang pertama, iqtida'an bi kitabillahi wa bi rasuli wal anbiya'i alaihi salam. Yaitu untuk meniru atau mencontoh. Mencontoh apa? Pertama, kitabullah Al-Qur'an. Kalau kita perhatikan Al-Qur'an diawali hampir semuanya dengan basmalah kecuali satu surat saja, yaitu surat apa? Surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Jadi mengikuti Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Yang kedua, bir rusul, mengikuti para rasul, ya. Wal anbiya, dan para nabi. Ya. Jadi mengikuti sunnahnya para nabi dan para rasul. Bukan hanya sunnahnya Rasulullah saja, tapi sunnahnya para nabi dan para rasul. Ya, sebagaimana Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika beliau menuliskan surat ya untuk Ratu Bilqis ya, beliau menyebutkan ya apa namanya? Wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian yang kedua adalah ta'asyan biman qablahu minal ulama'i was-salafil ladzina kanat min 'adatihim ya bada'a tasanifahum wa mu'allafatahum bil basmalati. Ya, dalam rangka untuk meneladani atau mencontoh ya para ulama salaf ya sebelum beliau, itu sebelum penulis ya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana kebiasaan mereka adalah mengawali tulisan atau buku-buku mereka dengan basmalah. Jadi kita mengikuti kebiasaannya para salaf, kebiasaan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah min babi tabarruki bismillah ya al-karim. Termasuk bab bertabarruk, tabarruk artinya mencari keberkahan, ya. Mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah yang mulia. Nanti di sini kita akan singgung sedikit tentang al-barakah atau tabarruk, karena ternyata Syekh juga mendoakan para pembacanya dengan keberkahan. Nah, baik. Kita lanjutkan ya.
Qala al-muallif rahimahullahu taala, penulis berkata, as'alullah al-karim. As'alu, aku meminta Allah, kepada Allah al-karim, yang maha mulia, yang maha dermawan, ya. Rabbal arsyil azim. Rabba, pemilik, ya, pengatur, pencipta, ya, pengurus, pemelihara, penjaga al-arsyil azim. Arsy-nya Allah yang azim, yang maha agung, yang besar, yang dahsyat, ya. Aku meminta kepada Allah yang mulia, ya, Rabb-nya arsy yang agung, ya. Jadi yang perlu kita ketahui bersama adalah Al-Karim termasuk salah satu nama Allah. Salah satu nama Allah yang mulia, ya. Di antara makna Al-Karim artinya Allah Subhanahu wa taala itu begitu maha baik dan maha dermawan. Di antara bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa taala adalah Allahu Azza wa Jalla memberikan, ya, apa yang dibutuhkan oleh makhluknya tanpa Allah Subhanahu wa taala itu menghitung-hitungnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak perlu menghitung apa yang Allah berikan. Saking banyaknya yang Allah berikan kepada makhluknya. Bahkan Allah berikan kepada siapa saja. Gak pandang manusia atau hewan atau tumbuhan, bahkan gak pandang orang kafir atau musyrik atau munafik, Allah tetap masih berikan berbagai macam kenikmatan. Buktinya orang-orang kafir juga masih banyak yang Allah berikan nikmat sehingga bisa hidup, bisa bernafas, ya, kemudian memiliki tubuh yang kuat dan yang semisalnya. Nah, ini menunjukkan Allah adalah Al-Karim, ya, Allah maha mulia. Allah maha dermawan, Allah maha baik. Dan di antara kedermawanan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala nggak butuh dengan kita, nggak butuh dengan makhluknya. Allah nggak butuh dengan ciptaannya. Ya, tapi makhluk atau ciptaan Allah yang butuh dengan Allah. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak butuh dengan kita, tidak butuh dengan makhluknya, Allah tetap membagi-bagi karunia-Nya, membagi-bagi nikmatnya, membagi-bagi rezekinya. Allah tetap memberikan kepada hamba-hambanya, padahal Allah nggak butuh dengan hamba. Ini berarti menunjukkan apa? Menunjukkan kebaikan yang luar biasa. Coba ya, kalau kita misalnya melihat nih, ada orang yang kita tahu, kita kenal, ini manusia, kita ngomong ya manusia. Ya, dia orang yang kaya raya, berharta banyak, ya. Lalu kemudian, ya, dia itu saking baiknya, ramahnya, dermawannya, semua orang yang dia ketemui, dia kasih hadiah. Ya, tanpa dia meminta orang tersebut untuk berterima kasih ataupun untuk untuk membalas kebaikannya. Kenapa? Karena dia nggak butuh, ya. Dia nggak butuh imbalan, saking kayanya dia. Kita ngomong ini manusia loh ya, manusia yang lemah. Lantas sebagaimana dengan Allah yang maha sempurna? Ya, kalau kita melihat manusia seperti ini saja kita menganggap itu manusianya super baik, maka kenapa manusia itu banyak yang lalai dengan kebaikan-kebaikan Allah, dengan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha mulia, maha dermawan, maha baik. Dan kita memohon kepada Allah yang maha mulia, yang maha dermawan ini. Dan dia adalah Rabbal Arsyil Azim, Rabb, ya, pencipta arsy, pengatur arsy, pemilik arsy, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memeliharanya. Arsy-nya Allah itu begitu luasnya. Ya. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Ya. An yatawallaka, agar Allah Subhanahu wa taala, ya, tawallaka. Makna tawalla artinya menjagamu, melindungimu, memeliharamu, mengurusimu. Itu makna tawalla. Allah menjadi wali. Wali itu artinya menjadi pelindung bagimu. Yang melindungimu, yang menjagamu, yang memeliharamu, yang mengurusi kamu, ya. Itu diantara makna wali. Al-auliya jamak daripada wali, ya. Itu artinya Allah yang akan menjaga, Allah yang akan mengatur, Allah yang akan mengurusi, ya. Allah yang akan memenuhi, melindungi, ya, melindungimu fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, ya. Jadi bukan hanya di akhirat tapi di dunia, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, ya. Dan ini menunjukkan betapa baiknya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan betapa perhatiannya beliau kepada, ya, murid-muridnya atau kepada para
pembacanya. Beliau awali selalu dengan doa. Makanya di pertemuan yang lalu tentang salah satu usul, kita lihat di antara sifat rahmah para ulama ahlu sunnah dan ramahnya mereka, ya rahmah dan ramah, adalah mereka begitu sayang dengan umat ini. Ya, karena mereka menginginkan kebaikan di dalam nasihat-nasihatnya. Ya, mereka menginginkan agar umat ini berada di atas kebaikan. Makanya mereka gunakan dengan cara yang rahmah dan pendekatan yang ramah kepada mereka. Di antaranya dengan mendoakan umat ini. Karenanya tidak heran apabila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan tentang deskripsi tanda ahlu sunnah. Apa kata beliau? Ahlu sunnah hum a'rafun nasi bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Ahlu sunnah mereka adalah a'rafuhum. Ya, manusia ahlu sunnah adalah manusia yang paling berilmu, yang paling ngerti bil haqqi tentang kebenaran. Karena paling banyak ilmunya tentang Al-Quran dan Sunnah. Itu ahlu sunnah. Paling ngerti tentang kebenaran. Wa arhamuhum bil khalqi. Dan yang paling rahmah, paling penyayang bil khalqi terhadap makhluk Allah. Baik itu manusia, bahkan hewan, tumbuhan, dan yang semisalnya. Paling ramah. Paling berkasih sayang. Itulah ahlu sunnah. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku ahlu sunnah tapi keras, kaku, bengi, suka mencibir, suka mengumpat, suka menghujat, ya, dan muamalat-muamalat yang jelek lainnya, maka patut dipertanyakan ke ahlu sunnahannya. Meskipun dia ngaji tauhid, meskipun dia ngaji akidah, ngaji manhaj, tapi kalau itu semua tidak terpancarkan di dalam akhlaknya, di dalam muamalatnya, ya di dalam kesehariannya, maka patut dipertanyakan gitu loh. Dan ini bisa mencoreng nama ahlu sunnah. Karena betapa mudah kita mengklaim ahlu sunnah, ahlu sunnah. Kita mengklaim ya salafiyun, kita mengklaim manhaj salaf, kita mengklaim dakwah salafiyah, ya kita mengklaim sunni dan seterusnya. Tapi kalau cuma sekedar klaim semua orang bisa, cuma mendakwakan diri semua orang bisa, semua orang mampu. Yang lebih penting dari itu adalah pembuktian. Makanya dikatakan di dalam sebuah idiom, ad-da'awi malam tuqimu 'alaiha bayyinatin abna'uha ad'aya. Orang yang ngaku-ngaku suka mengklaim, nggak ada buktinya, cuman ngaku-ngaku doang gitu loh. Ya. Nah, karenanya harus ada bukti. Buktinya itu tampak dari mana? Dari sikap, ya, dari zahirnya. Ya, dari perilakunya, dari perbuatannya, dari khuluk dan suluknya, dari akhlak dan dari behavior, dari attitude-nya. Itu akan kelihatan. Dan Syekh di sini mendoakan ya agar Allah menjagamu di dunia dan di akhirat. Ini menunjukkan akhlaknya Syekh yang luar biasa. Menginginkan kebaikan. Kemudian di sini Syekh ya Haitham Jamil Sarhan hafizahullah beliau menukilkan ucapan Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan kata yatawallaka ya, semoga Allah melindungi dan menjagamu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di sini ya bisa dilihat, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan, ya. Barang siapa dia adalah mukmin, orang yang beriman, taqiyan, bertakwa, kana lillahi waliyan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi wali baginya. Allah akan menjaganya, melindunginya. Artinya apabila seseorang itu dia beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga, pelihara, lindungi. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya ya wali-wali Allah ya maka tidak ada rasa takut ya dan tidak pula mereka bersedih ya. Jadi siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah maka dia adalah wali bagi Allah. Ya. Di antara makna wali adalah orang yang dekat. Ya, orang yang dicintai. Itu di antara maknanya, ya. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa ketakutan pada mereka dan tidak pula bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, ini di antara dalilnya, beriman dan bertakwa. Ya, maka dia akan menjadi wali Allah dan wali Allah, Allah akan menyayanginya, Allah akan mencintainya. Dan Allah akan melindunginya. Ya. Karena di antara makna yatawallaka itu juga bisa bermakna Allah akan mengurusinya
Karena kecintaan Allah, sayangnya Allah kepadanya. Allah akan jaga dia, pelihara dia di dunia dan di akhirat. Itu doa yang pertama, ya. Jadi beliau mendoakan agar Allah menolong kita, umat di dunia dan di akhirat. Allah mengurusi urusan kita. Allah menjaga semua ya keadaan kita. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala ya jaga, pelihara, maka dia akan menjadi wali Allah. Ya. Dan Allah akan mudahkan semua urusannya. Nah, lalu kemudian afwan. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ya melanjutkan doanya. Jadi tidak hanya satu doa, beliau lanjutkan lagi doanya. Ya, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kuntah. Ya, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kuntah. Artinya wa an yaj'alaka, dan semoga Allah menjadikan Anda mubarakan, yaitu diberkahi, aynama kunta, dimanapun Anda berada. Subhanallah. Ya, beliau mendoakan dimanapun kita berada, Allah memberkahi kita. Ya, agar umatnya Muhammad SAW ini selalu mendapatkan keberkahan. Ya, nah, mubarakan di sini ya, kita coba baca ini penjelasan dari Syekh Haitham Jamil Sarhan ya, di bagian kiri ini ya. Bentar. Nah, di sini kita perlu memahami nih makna al-barakah. Apa itu al-barakah? An-nama wa ziyadah. Ya, makna barokah itu artinya pertumbuhan dan pertambahan. Ada yang bertumbuh dan ada yang bertambah. Ya, bertumbuh kebaikannya dan juga demikian bertambah pula pahala-pahalanya. Ya. Itulah al-barakah. Artinya apabila sesuatu itu ya diberkahi, atau apabila ya al-barakah ya waqa'at ala syai' atau waqa'at fi syai', apabila keberkahan itu jatuh kepada sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi berkualitas. Sesuatu itu akan menjadi ya lebih bermanfaat. Contoh misalnya, apabila keberkahan itu jatuh kepada makanan, maka makanan itu akan menjadi makanan yang mengenyangkan meskipun jumlahnya sedikit. Dia akan mencukupi. Ya meskipun nggak banyak, meskipun mungkin dengan lauk seadanya. Tapi itu sudah bisa menegakkan tulang punggung. Ya, itu menjadi nikmat. Ya. Demikian pula apabila keberkahan itu jatuh ke harta, maka harta itu akan menjadi harta yang mencukupi. Mencukupi di dalam kesehariannya, kebutuhan-kebutuhannya. Meskipun jumlahnya nggak banyak, bahkan seringkali orang-orang yang Masya Allah yang mereka bertakwa, meyakini tentang firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Dia yakin dengan ayat ini dan dia terus berupaya untuk memupuk takwanya. Meskipun dia misalnya kerjaannya serabutan atau kerjaannya kayak jualan, ya penghasilannya pas-pasan, tapi pas untuk makan, ya pas untuk kebutuhan pas, artinya dia nggak kurang gitu loh. Ya, memadai mencukupi. Tapi kalau dihitung secara matematika, secara ilmu akuntansi mungkin, kok kayaknya bakal kurang gitu loh. Kalau menurut logika, ini seharusnya hutang dong, seharusnya defisit. Tapi nggak ada defisitnya. Sementara di sisi lain ada orang-orang kaya, raya, berharta, berlimpah, mobilnya banyak, rumahnya luxury dan seterusnya. Tapi ternyata dia banyak hutangnya, hidupnya nggak nyaman. Meskipun ya rumahnya tampak begitu nyaman, tapi hidupnya nggak nyaman, penuh dengan kecemasan. Ya, nggak tenang hidupnya, nggak damai hidupnya. Berarti ini menunjukkan hartanya tidak berkah. Sementara apabila keberkahan itu jatuh, meskipun di harta yang sedikit, itu akan mencukupinya. Demikian pula apabila keberkahan itu jatuh ke waktu seseorang, maka waktu itu akan menjadi waktu yang bermanfaat. Waktu yang tidak terbuang sia-sia. Ya. Nah, karena itulah ya, kalau kita perhatikan nih, tentang
Nabiullah Isa alaihissalam ya. Sebagaimana Isa alaihissalam itu ya, beliau ketika masih bayi ya, Allah berikan kemampuan untuk berbicara. Dan di antara yang beliau katakan adalah waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Ya. Nah, jadi Allah memberikan keberkahan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, keberkahan di dalam banyak hal. Ya. Dan ini juga yang didoakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Semoga Allah ya menjadikanmu ya diberkahi dimanapun kamu berada. Kamu mendapatkan ya pertumbuhan dan pertambahan kebaikan dan pahala. Ya, ilmumu bermanfaat, waktumu berguna ya. Kemudian juga engkau dicukupi di dalam kebutuhanmu ya. Itu adalah di antara tanda keberkahan. Kemudian juga ada istilah tabarruk tadi ya. Seperti ketika kita mengucapkan basmalah, itu termasuk tabarruk. Tabarruk artinya adalah tolabun nama wa ziyadah. Kita mencari pertumbuhan dan pertambahan, kebaikan, pahala dan seterusnya. Nah, jadi apabila seseorang itu dia mencari keberkahan terhadap sesuatu, itu namanya tabarruk. Dia bertabarruk. Nah, nanti akan kita pelajari sedikit ya di slide ataupun di halaman berikutnya dari syarah yang ditulis oleh Syekh Haitham, itu beliau akan menerangkan sedikit tentang at-tabarruk ya. Nah, adapun al-mubaraka ya, al-mubarak adalah huwallazi yuntafa'u bihi ya haitsu hal ya. Dia adalah orang yang dirinya itu atau keberadaannya itu bermanfaat bagaimanapun kondisinya. Karena dia adalah orang yang diberkahi. Jadi ini doa ya, mohon maaf. Ini doa yang luar biasa. Yaitu mendoakan keberkahan dimanapun kita berada. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Semoga Allah memberikan keberkahan dimanapun engkau berada. Ya. Nah, jadi ya ini doa yang sangat penting sekali. Doa yang sepatutnya kita berusaha untuk mencari keberkahan. Ya. Dan juga agar kita bisa mendatangkan keberkahan bagi orang lain. Karena apabila seseorang mendatangkan keberkahan, maka dia akan mendatangkan kebaikan dan manfaat. Ya. Dan ini digambarkan sama seperti sebuah pohon ya. Nabi pernah mengibaratkan ini seperti sebuah pohon. Ya, di mana Nabi mengatakan inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Sesungguhnya ada ya suatu pohon yang keberkahannya sama seperti seorang muslim. Ini Nabi pernah sampaikan ke tengah-tengah sahabatnya ketika itu dihadiri oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi bertanya, ya, tahukah kalian pohon apa ini? Ya, lalu kemudian para sahabat ketika itu nggak ada yang menjawab. Sementara Abdullah bin Umar terbetik di dalam dirinya, oh itu maksudnya an-nakhla, itu pohon kurma. Tapi beliau enggan untuk menjawabnya. Dikarenakan adanya orang-orang senior di dalam majelis itu, diantaranya Abu Bakar dan ayahnya. Ya. Nah, jadi inilah ya keberkahan itu. Nah, Taib. Sekarang coba kita lihat di sini tentang al-barakah ya. Kita coba baca penjelasan Syekh tentang tabarruk ya. Mencari berkah. Kalau orang kita ngomongnya ngalap berkah. Nah, jadi ngalap berkah itu ada dua macam. Pertama tabarruk masyru' ya, yang disyariatkan, yang diperbolehkan. Yang kedua tabarruk mamnu. Ya, tabarruk atau ngalap berkah, mencari berkah yang terlarang. Kenapa? Wa huwa ma lam yathbut fi syai' syar'an wala hissan. Yaitu ya bertabaruk dengan cara yang tidak ada ketetapannya atau dalilnya sedikit pun, baik secara syariat ataupun secara indrawi. Ya. Wa huwa min anwa'i syirkil asghar, dan ini termasuk jenis-jenis syirik kecil. Ya, termasuk jenis-jenis syirik kecil. Nanti kita akan contohkan sedikit ya. Nah, sekarang kita baca dulu ini. At-tabaruk yang masyru' itu ada dua macam. Yang pertama yang syar'i, yang kedua yang hissi.
Yang syar'i tentunya yang ditetapkan oleh syariat. Ya, ada dalilnya secara syar'i. Contohnya salat, ya as-salatu fil Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu tentunya ada keberkahan padanya, ya. Nah, adapun yang hissi, adapun yang indrawi, contohnya adalah al-ilm wa du'a, ya, wa nahwuhuma, seperti ilmu, doa dan yang semisalnya atau yang selainnya, ya. Jadi farrajulu yutabarruku bi ilmihi. Seseorang itu boleh diambil berkahnya dari ilmunya, dengan ilmunya. Artinya dia orang yang berilmu, maka kita hadir di majelisnya, kita belajar, mengambil ilmunya, ya, agar kita mendapatkan keberkahan ilmu. Jadi bukan berkah pada orang itu, ya. Misalnya ada ustadz atau kiai atau habib, orang yang berilmu, kita bertabaruk, ya, mencari keberkahan dari ilmunya dengan cara kita mempelajari ilmunya. Bukan kita bertabaruk dengan sosoknya, dengan individunya, dengan zat orang tersebut. Misalnya seperti ngusap-ngusap tangannya, mencium tangannya, ya, atau yang semisalnya. Maka ini adalah, ya, termasuk tabaruk yang mamnu, tabaruk yang terlarang. Karena ini hanya khusus untuk Rasulullah. Ya. Karena Rasulullah itu adalah makhluk Allah yang penuh dengan keberkahan. Sahabat dulu bertabaruk dengan Rasulullah, dengan keringatnya, bahkan mohon maaf ya, dengan air ludahnya. Karena berbeda, nggak sama dengan manusia lainnya. Keringat beliau itu harum, air ludah beliau itu harum. Ya, para sahabat itu bertabaruk mencari berkah dengan tubuhnya Rasulullah, dari rambutnya Nabi dan yang semisalnya. Tapi ini hanya khusus untuk Nabi SAW. Ya, hanya khusus untuk Nabi. Karena setelah Nabi meninggal dunia, coba kita lihat siapa manusia yang paling utama setelah Rasulullah wafat. Ya, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ada nggak para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain ketika Rasulullah wafat, mereka bertabaruk dengan Abu Bakar, dengan keringatnya, dengan tubuhnya, atau dengan Umar, atau yang semisalnya? Nggak ada. Ya. Juga pamannya Nabi Al-Abbas juga ketika itu masih hidup, dan nggak ada yang bertabaruk dengan pamannya Nabi. Dan Al-Abbas sendiri juga tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini. Nah, jadi nggak boleh bertabaruk dengan individu atau orang tersebut. Tapi boleh bertabaruk dengan ilmunya atau dengan doanya, ya. Wa da'watuhu ilal khair, yaitu kita meminta dia untuk mendoakan kita kepada kebaikan. Dan ini dengan syarat orang itu masih hidup dan orang itu hadir di hadapan kita. Jadi nggak boleh ketika orang itu sudah meninggal kita datang ke kuburannya, kita minta supaya dia mendoakan kita. Ya. Nah, fayakunu hadza barakah li'annana nilna minhu ya khairan katsirah, ya. Maka inilah, ya, maka ini semua itu adalah keberkahan. Kenapa? Karena kita memperoleh darinya, ya, kebaikan yang begitu berlimpah, yaitu melalui ilmu atau melalui doanya. Dicontohkan di sini ke kutubi Syekhul Islam, seperti buku-bukunya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, wa ghairihi, atau selainnya seperti Syekhul Islam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim dan yang semisalnya. Minal a'immatil ladzina wadha'a Allah fi kutubihim al-barakah wal khair, ya, yaitu dari para imam yang mana Allah Subhanahu wa taala wadha'allahu fi kutubihim al-barakah. Allah meletakkan atau Allah menempatkan di dalam buku-buku mereka itu keberkahan, wal khair, dan kebaikan, ya. Wantafa'ati bihal ummah, sehingga umat dapat mengambil manfaat darinya. Jadi itu adalah bertabaruk yang diperbolehkan, ya. Nah, jadi kalau mau mencari berkah, itu boleh kita mencari berkah misalnya dari ilmu seseorang, dari doa seseorang, ya. Karena ini memang ilmu itu berkah, ya. Nah, tapi jangan mengambil keberkahan, mencari keberkahan dari sosok atau dari personnya. Nah, Taib. Kemudian doa berikutnya dari Syekh adalah wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Nah, ini kita akan masuk ke dalam 3 kunci kebahagiaan yang disebutkan oleh Syekh yang termaktub di dalam doanya. Ini luar biasa. Wa an yaj'alaka, dan semoga Allah menjadikan Anda mimman idza u'tiya syakara, termasuk orang-orang idza u'tiya, apabila diberikan karunia atau nikmat, syakara, dia bersyukur. Dia bersyukur apabila dia diberikan nikmat. Wa idza betuliya sabara,
Wa idza, dan apabila ubtuliya, dia diuji, sabara, dia bersabar. Wa idza aznaba istaghfara. Wa idza, dan apabila aznaba, dia melakukan dosa, istaghfara, dia memohon ampun kepada Allah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya siapa sih di antara kita yang tidak pernah berdosa? Ya. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Semua anak keturunan Adam itu berdosa, bersalah. Ya. Tapi Nabi mengatakan, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah, dia selalu bertaubat kepada Allah. Di antara taubat adalah dengan memperbanyak istighfar. Ya. Dia beristighfar. Nah, ini adalah 3 kunci kebahagiaan yang disebut oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam doanya. Jadi apabila Anda ingin mendapatkan kebahagiaan, ya, maka apabila Anda diberikan karunia, bersyukurlah kepada Allah. Jika Anda diuji, bersabarlah. Jika Anda bersalah, segera istighfar, mohon ampun kepada Allah. Makanya beliau mengatakan, fa inna haula'i tsalatsu unwanus sa'adah. Karena sesungguhnya ketiga hal ini adalah tanda dari kebahagiaan. Siapa sih yang nggak kepingin bahagia? Siapa sih yang nggak pingin mendapatkan kesenangan? Semua orang pingin kebahagiaan, kesenangan. Ya, tapi tentunya kesenangan yang dimaksud, kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan yang hakiki. Ya, bukan hanya kebahagiaan yang semu. Kebanyakan kebahagiaan di dunia ini semu, dan itu semua adalah karena mencari jalan selain jalan Allah. Seperti orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan cara apa? Ikut-ikut bermeditasi, atau ikut yoga, atau ikut yang semisalnya. Ya, itu semua adalah kebahagiaan semu. Tapi kebahagiaan yang sejati apabila seseorang, mereka adalah kembali mendekat kepada Allah. Dan kemudian apabila mereka diberikan Allah, bersyukur. Diuji Allah, bersabar. Bersalah, segera beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Lalu kemudian kita perhatikan di sini, an-ni'matu ibtila. Kata Syekh Haitham Jamil Sarhan, ya, hafizahullah taala, ya, ketika beliau menerangkan wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara, ya, semoga Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang apabila diberikan karunia dia bersyukur. Beliau mengatakan, ya, an-ni'ma ibtila. Nikmat itu sendiri adalah ujian, cobaan dari Allah. Jadi jangan kita kira bahwasanya ketika Allah memberikan rezeki, Allah memberikan karunia, itu adalah bukan ujian, itu ujian. Ya. Wadillatu katsira minha. Ya, dan dalilnya banyak, di antaranya firman Allah. Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum, dan kami uji kalian bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan dengan kebaikan, fitnah, sebagai ujian bagi kalian. Ya. Juga sebagaimana Allah ketika mengabadikan Sulaiman alaihissalam. Ya. Ini di dalam surat An-Naml ini. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu. Ya. Dan tatkala Sulaiman melihat, ya, arsy-nya Bilqis itu tiba-tiba sudah ada di sisinya, qala, maka Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah fadilah karunia dari Rabbku. Coba perhatikan perkataan beliau setelahnya, liyabluwani, untuk menguji aku. Aashkuru am akfur, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur? Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, kebaikan dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan siapa yang kufur, sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan ujian. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan tabiat manusia, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ya. Nah, fa ammal insan, adapun manusia, ya, idza mabtalahu rabbuhu, ya, apabila Rabb-nya itu tidak mengujinya, fa akramahu, dan malah memuliakannya, wa na'amahu, dan memberikan kenikmatan, fayaqulu, maka dia akan mengatakan rabbi akraman, sungguh Rabbku telah memuliakan aku. Ya. Juga di antaranya hadis Nabi disebutkan oleh Syekh Haitham di sini adalah anna thalathata min bani Israil fa aradallahu an yabtalihim, ya.
bahwasanya ada 3 orang dari Bani Israel, Allah bermaksud untuk menguji mereka. Ini ada hadisnya cukup panjang sebenarnya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ternyata karunia atau nikmat Allah itu juga ada ujian. Nah, kemudian di sini ya Syekh Haitham Jamil Sarhan beliau menerangkan bahwasanya nikmat yang berkaitan dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, ya, dan mensyukurinya itu ada 2 macam. Jadi ada nikmat karunia Allah yang berkaitan dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan mensyukurinya. Itu ada 2 macam. Pertama adalah ya ta'alluq billah qabla nikmah, yaitu berkaitan dengan Allah sebelum kenikmatan itu. Ya. Jadi sebelum Allah memberikan nikmat. Yang kedua adalah ya, jadi bergantung kepada Allah sebelum Allah berikan nikmat, ya. Ta'alluq billah qabla nikmah. Jadi sebelum Allah berikan nikmat kita sudah bergantung kepada Allah. Sudah bertawakal kepada Allah, sudah bersandar kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah syukrun ba'da wuqu'in ni'mah. Bersyukur setelah Allah ya memberikan nikmatnya kepada kita. Ya, jadi di sini ada 2 macam, yaitu qabla nikmah dan ba'da ni'mah, ba'da wuqu'in ni'mah. Sebelum nikmat itu Allah berikan, kita sudah bergantung, sudah percaya dengan Allah, yakin dengan Allah, bergantung kepadanya. Setelah turunnya nikmat, maka kita bersyukur, ya. Makanya kata Syekh Haitham bin Jamil Sarhan hafizahullah, wa hadha an-naw' ya yatatallabu minal 'abdi i'tiqadan wa imanan jaziman bi anna al-mun'im huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, macam ini itu merupakan konsekuensi atau menuntut dari seorang hamba untuk meyakini dan mengimani secara pasti bahwa yang memberikan karunia atau nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan nikmat. Ya. Fala yata'allaqu qalbuhu bi ghairillah. Ya, sehingga hatinya tidaklah bergantung kepada selain Allah. Wala yatlubul khaira illa min Allah, dan tidaklah dia meminta kebaikan kecuali hanya kepada Allah. Jadi ini sebelum Allah berikan nikmat, maka hati kita harus sudah bergantung kepada Allah. Meyakini Allah la al-mun'im. Allah lah yang memberikan kenikmatan. Nah, ini berarti termasuk apa? Tauhid rububiyah. Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan karunia. Ya. Dan hati kita tidaklah boleh bergantung ya kecuali hanya kepada Allah, dan enggak boleh meminta nikmat, karunia, kebaikan kecuali hanya kepada Allah. Ini termasuk tauhid uluhiyah, ya. Nah, makanya dikatakan fakama annal jannata tutlabu minallah subhanahu wa ta'ala li'annahu huwa malikuha kadzalika rizq la yumkinu an yutlab illa minallah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ini penjelasan yang bagus sekali ya oleh Syekh, yaitu sebagaimana surga itu diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu huwa malikuha. Karena Allah yang memiliki surga. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, dan Allah yang memiliki surga tersebut. Maka sebagaimana surga itu kita meminta kepada Allah surga, ya. Wa nas'alukal jannata, ya. Maka kadzalika demikian pula rizku, rezeki. Ya, la yumkin, enggak sepatutnya, ya. Jadi seharusnya tidak mungkin ya an yutlab illa minallah, untuk dipinta kecuali dari Allah. Jadi artinya ya rezeki juga harus minta dari Allah sebagaimana kita minta surga kepada Allah. Ya, karena rezeki juga Allah yang menentukan. Di antara dalilnya adalah firman Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kalian kepada yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga di dalam firman Allah, innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan. Ya. Sesungguhnya mereka ya apa namanya? Nah, afwan. Sesungguhnya ya berhala-berhala atau yang engkau sembah selain Allah tersebut, maka sejatinya mereka itu la yamlikuna lakum rizqan, tidak mampu memberikan kepada kalian rezeki, ya. Fabtaghu indallahi rizqa. Bahkan mereka itu yang disembah, mereka itu malah yang mengharapkan rezeki dari Allah. Jadi misalnya matahari yang disembah, mayit yang disembah, bulan yang disembah, semuanya itu malah bergantung kepada Allah, meminta rezeki kepada Allah agar Allah menjaga dan memeliharanya. Tapi kenapa malah
manusia itu menyembah makhluk-makhluk Allah tadi yang tidak bisa memberikan sesuatu apapun. Ya. Nah, yakni indallahi la inda ghairi rizq. Yani yaitu di sisi Allah, tidak di sisi selainnya apa rezeki, ya. Wa'buduhu washkuru lahu. Maka sembahlah dia Allah semata dan bersyukurlah kepadanya. Jadi ini adalah bergantung kepada Allah sebelum nikmat itu Allah turunkan kepada kita. Adapun setelah itu syukur. Setelah wuku'in nikmah, ba'da wuku'in nikmah. Setelah nikmat itu kita peroleh, maka kita wajib bersyukur. Ya, wa yakunu bi, hendaknya bersyukur itu dengan 3 hal. Pertama bil qalbi. Kedua bil lisani, ketiga bil jawarih. Ini rukun syukur. Karena apabila salah satu dari 3 ini tidak ada, maka syukurnya akan runtuh. Ya, harus dengan 3 ini. Dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal perbuatan. Anggota tubuh. Ya. Bagaimana cara bersyukuri dengan hati? Wa dzalika bisidqil iman. Itu dengan benarnya iman wal i'tiqad, dengan lurusnya akidah, keyakinan, ya, wat taslim at-tam, dan juga dengan berserah diri secara totalitas bi anna razzaq al-mun'im huwallah. Bahwasanya yang memberikan rezeki dan yang memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, wa anna kulla ma bil 'abdi min ni'matin hiya min 'indillahi Subhanahu wa taala. Dan meyakini bahwasanya segala apa yang ada pada hamba dari nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berasal dari Allah. Misalnya ada orang punya rumah, punya harta, kemudian ngasih kepada kita, itu sejatinya adalah milik Allah, dari Allah. Allah berikan kepada orang tersebut melalui perantaraan ya orang yang memberi kepada kita. Ini mengajarkan juga kepada kita ya di dalam hal pendidikan, terutama pendidikan hati, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah ya untuk anak-anak kita. Maka ketika kita memberi, jangan langsung kita beri, jangan langsung kita bilang, "Nak, Abi punya uang, Nak. Abi dapat ini, Nak. Ini buat kamu hadiah." Udah selesai. Gitu doang. Seakan-akan tidak ada nilai pendidikan imannya. Nah, pendidikan iman akan kita peroleh apabila kita ya sudah mengajarkan kepada mereka, "Nak, alhamdulillah, Nak, Abi dapat rezeki. Allah berikan Abi rezeki. Abi kemarin dapat bonus, Nak. Allah yang berikan." Ya. Nah, karena Abi dapat rezeki, Allah titipkan buat kamu juga, Nak. Bagian kamu rezeki dari Allah. Agar dia tahu semuanya dari Allah sehingga dia akan selalu bersyukur. Ini pendidikan hati. Kemudian syukur bil lisan, dengan lisan. Wa dzalika bitahaddusi bi ni'matillah. Di antaranya dengan cara kita tahaddus bi ni'matillah. Yaitu tahaddus, menceritakan nikmat Allah. Jadi boleh orang menceritakan alhamdulillah ya. Saya kemarin mendapatkan karunia dari Allah. Ya boleh. Tapi memang at-tahadduts bin ni'mah ini haddul fasil, yang bisa memilah antara benar tidaknya itu adalah hati. Ya, apakah dia bermaksud riya, pamer, ataukah dia bermaksud untuk bersyukur, tahadduts bin ni'mah. Jadi kalau misalnya ada orang dia menceritakan tentang nikmat yang ada pada dirinya, ya, maka itu nggak keluar dari 2 hal. Entah dia riya, ingin pamer, atau entah dia ingin tahadduts bin ni'mah. Seorang mukmin hendaknya mendahulukan berbaik sangka, husnudzon. Ya, apabila ada orang menceritakan tentang nikmatnya, maka kita husnudzon. Ini bisa jadi ungkapan syukur dia, gitu loh. At-tahadduts bin ni'mah. Kemudian wa hamidahu, dan memuji menyanjung Allah, ya, alaiha, atas karunia-Nya. Ya. Naam. Wa syakarahu, dan juga bersyukur kepada Allah. Ya, atau ya mengapresiasi Allah Subhanahu wa taala. Wassana alaihi, dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat atau karunia dari Rabbmu, maka sampaikanlah, ceritakanlah. Tahadduts bin ni'mah itu namanya. Di antara bentuk tahadduts bin ni'mah adalah ketika Anda baru punya bayi. Kemudian Anda memberikan berita gembira, alhamdulillah Allah telah mengaruniakan untuk kami ya seorang putri atau putra, demikian dan demikian. Itu termasuk tahadduts bin ni'mah. Kita memberikan kabar gembira, ya. Itu boleh, ya. Kemudian yang ketiga adalah bil jawarih, dengan anggota tubuh. Ya. Nah, wa dzalika bi sarfin ni'ma fil wajhi alladhi ya yurdihi anna subhanahu wa ta'ala.
Yaitu dengan cara kita mempergunakan nikmat ya di dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya. Jadi nikmat yang Allah berikan itu ya harus digunakan untuk mencari ridhonya Allah, tidak digunakan untuk ya kemaksiatan yang dapat mendatangkan murka Allah. Bil idhafati ila amali ta'at taqarruban lahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa sebagai tambahan ya apa namanya dengan amalan-amalan ketaatan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wajtinabil ma'asi imtithalan li amrihi dan menjauhi kemaksiatan sebagai bentuk apa pengejawantahan atau merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi harus mempergunakan karunia nikmat tersebut dengan anggota tubuh kita itu harus terrefleksikan. Kita gunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah, tidak dalam rangka kemaksiatan. Nah, ya. Kemudian wa idza btuliya sabara, apabila diuji oleh Allah dia bersabar. Li'anna sabra wajibun bijma'il ummah, karena sabar itu wajib menurut kesepakatan umat, ya. Nah, di sini disebutkan annasu inda hululil masa'ib ya fid dunya yanqasimuna ila arba'i aqsam wa hiya ila arba' aqsam ya. Manusia ketika datangnya musibah, bencana ya terhadap dunianya itu ada 4 macam ya. Pertama adalah mutasakhid ya. Yaitu orang yang apa namanya? Enggak mau terima gitu, marah dengan keputusan ataupun ujian tersebut. Yang kedua, sabirun, orang yang bersabar. Yang ketiga, radhin, orang yang ridho. Yang keempat, syakirun, orang yang bersyukur. Jadi ada 4 tingkatan. Ya, ketika adanya ujian. Ketika adanya ujian, ya, itu ada 4 tingkatan. Ini penjelasan dari wa idza btuliya sabara. Apabila engkau diberikan ujian oleh Allah, engkau bersabar. Ya, karena ketika ujian itu datang, manusia ada 4 macam. Yang pertama adalah mutasakhitun. Ya, orang yang enggak terima dengan ketentuan Allah, orang yang marah dengan ketentuan Allah. Yang kedua sabirun, yang sabar. Yang ketiga radin, yang ridha. Yang keempat syakirun. Kata Syekh di sini ya, at-tasakhut ya, jadi perbuatan enggak terima tadi, marah tadi ya, itu muharram, adalah haram tentunya. Wa huwa kabiratun min kaba'iri dzunub. Ini termasuk salah satu dosa-dosa besar. Dan yang namanya apa namanya? Tasakhut itu ada 3 macam. Bil qalbi au bil lisan au bil jawarih. Bisa dengan hati, bisa dengan lisan, atau bisa dengan anggota perbuatan tubuhnya. Contoh di sini sebutkan ya. At-tasakhut bil qalbi. Ya, marah dengan hati, enggak terima atas ketentuan Allah. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, ini ada yang apa keliru ya. Karena apabila disebut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maksudnya nama al-Qayyimnya tidak pakai alif lam, ya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Karena kalau dikasih alif lam, maka nama al-Jauziyahnya ini tidak perlu disebutkan. Jadi Ibnul Qayyim langsung. Kalau disebutkan al-Jauziyahnya, maka seharusnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Bima ma'nahu ya, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkata yang maknanya adalah anna ba'dhan nas la yatajasar an yaqula hadha bilisanihi walakinna nafsahu allati ya baina jambihi tashhadu ala dzalika bi dhannihi bi rabbih dhanna as-su. Ya. Yaqulu bi qalbihi rabbi zalamani, rabbi haramani, rabbi mana'ani ila akhirih. Apa namanya? Mustaqil ya. Mustaqil atau mustakthir. Fatashfi nafsika fahal anta salim ya. Fa in tanju minha tanju min dhi azimin ya. Nah. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya, yang secara makna ya ini disebutkan ya. Jadi Syekh di sini tidak menyebutkan secara apa namanya secara teksnya ya. Namun beliau sampaikan secara maknanya ya, ini tujuannya mungkin dalam rangka untuk memperingkas
penjelasan Syekh ya, yaitu penjelasan Ibnu Qayyim ya. Jadi di antara bentuk seseorang yang dia tidak terima atau marah ya dengan ujian Allah Subhanahu wa taala adalah anna ba'dhan nas, ada sebagian orang ya, la yatajasar ya. Artinya dia itu nggak berani an yaqula hadza bilisanihi. Jadi dia nggak berani mengucapkan ketidaksukaannya dia atas ketentuan Allah itu dengan lisannya. Ya. Jadi dia nggak ngomong gitu loh. Ya, walakin nafsahu allati ya baina jambaihi tashhadu ala dzalika. Akan tetapi dirinya ya, yaitu yang paling dekat dengan dirinya, yaitu hatinya, itu yang menjadi saksi atas hal ini. Ya, yaitu bidzannihi bi rabbih dzannasu, yaitu dengan prasangka yang buruk terhadap Rabb-nya. Ya, yaqulu biqalbihi, dia berkata di dalam hatinya. Jadi di dalam hatinya terbetik ya, Rabbi zalamani, aduh Rabbku telah menzalimi aku, Rabbi haramani, ya Tuhanku telah telah menjauhkan aku ya, telah mencegah aku, telah menganiaya aku ya. Jadi itu muncul di dalam hatinya. Juga banyak orang-orang yang mungkin ya di dalam hatinya ketika dia diuji, ya Allah, apa salahku ya Allah? Kenapa engkau uji seperti ini? Ya. Ya Allah, kenapa engkau uji aku dengan ujian seperti ini? Ini meskipun dalam kalimat-kalimat pertanyaan ya, itu sebenarnya mengandung bentuk tasakhut ya, yaitu dia marah dan enggak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa mustaqilun au mustakthir, baik sedikit ataupun banyak. Ketika muncul di dalam hati seseorang ya, kemudian dia punya pikiran terhadap Allah, apa salahku ya Allah? Ini kan tanya kan. Kenapa engkau timpakan aku ini ya Allah? Itu di dalam hatinya. Dia enggak ngomong. Ini termasuk tasakhut bil qalbi. Ya. Apalagi kalau sampai di dalam hatinya dia udah menvonis, ini lebih parah lagi. Ini sudah jatuh kepada nifak. Udah jatuh kepada kemunafikan. Ya, bahkan udah berada di dalam jurang kufuran, ya. Allah, kamu enggak adil. Ya Allah, astagfirullah, ya. Jadi ada ucapan-ucapan seperti itu. Ya, Tuhanku enggak adil kepadaku. Ya. Tuhanku telah menganiaya aku. Ini berarti sudah lebih parah lagi. Yang tadi itu masih mempertanyakan, itu masih berada di level yang lebih rendah daripada yang sudah langsung menvonis Allah. Yang mempertanyakan juga sama, itu sudah termasuk at-tasakhut. Karena seakan-akan dia ragu dengan keadilan Allah. Ya. Nah, jadi kita perlu untuk apa? Untuk memperhatikan hal ini di dalam diri kita. Apakah kita selamat darinya? Ya. Nah, kemudian baru tasakhut bil lisan, yaitu protes enggak suka dengan lisan. Ya. Yakunu bisiyah, bisa dengan berteriak-teriak. Ketika ada musibah berteriak-teriak, histeris. Niyahah, atau meratap ya, dengan memukul-mukul wajah, merobek-robek baju. Au wal qaul bil wail, atau dengan ucapan-ucapan yang berisi laknat ya, celaka. Misalnya ketika ada badai yang celaka, badai yang dia ngomong ya, misalnya mencela ya, gitu loh, mengumpat ya. Ya. Wathubur wal la'n wasab ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk laknat ya, cercaan, cemoohan ya. Ini semua adalah bentuk dari tasakhut ya, dengan lisan. Kemudian tasakhut bil jawarih ya, yaitu protes atas ketentuan Allah, ujian Allah ya, enggak terima, marah dengannya dengan anggota tubuh adalah ya yakunu bi latmil khudud, dengan menempeleng pipi sendiri ya. Wasyaqqal juyub, merobek-robek baju, kain ya. Kemudian wanatfus syu'ur, kemudian menjambak-jambak rambut, yaitu di antara bentuk seseorang at-tasakhut ya.
tidak bersabar atas ketentuan Allah, tapi malah marah dengan ketentuan Allah. Ini termasuk al-kabair, dosa besar. Nah, kemudian tingkatan kedua, orang yang dia mendapatkan ujian as-sabru, dia bersabar. Ya, hukmuhu wajib. Ini wajib hukumnya. Ya. Kalau tadi ya tasakhut hukumnya haram, bersabar dengannya dengan ujian hukumnya wajib. Bijma'il ummah, sesuai dengan kesepakatan umat. Ya. Wa yajibu an yasbira biqalbihi. Dia wajib untuk bersabar dengan hatinya. Wa bilisanihi, dengan lisannya. Wa bijawarihi, dan juga dengan anggota tubuhnya. Karena sabar itu harus dengan tiga ini, dengan hati, lisan, dan anggota tubuh. Sebagaimana tadi, tasakhut itu juga bisa dengan hati, lisan, dan anggota tubuh. Yaqulul Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, ya. Warada sabru fil Qur'ani fin nahwi tis'ina mawdi'an. Sabar itu di dalam Al-Qur'an itu ada pada setidaknya 90 tempat, ya. Wa huwa wajibun bijma'il ummah, dan ini sabar ini wajib ya sesuai dengan kesepakatan umat. Wa huwa nisful iman, dan sabar itu separuh dari keimanan. Karena separuhnya lagi adalah syukur, ya. Fa innal imana nisfan, karena iman itu ada dua macam, ya. Ada dua, ya. Yaitu nisfu sabr wa nisfu syukur, yaitu yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah syukur, ya. Di Madarijus Salikin Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga adalah ridha. Ya, yang lebih tinggi daripada orang yang bersabar adalah ridha. Dia ridha dengan ujian Allah tersebut. Ya. Jadi bukan hanya sabar, udah di atasnya ridha, karena dia yakin dengan keputusan Allah. Maka hukmuhu mustahab, hukumnya ini disukai. Ya. Orang yang melakukan ini berarti tingkatannya sudah lebih tinggi lagi, udah di atas sabar. Ya. Wa huwa martabatu a'la minas sabr, dan ini tingkatan yang lebih tinggi daripada sabar. Dia ridha. Dia yakin karena semuanya itu adalah sesuai dengan ketentuan Allah. Dia yakin bahwasanya apa yang diujikan oleh Allah ini pasti mengandung kebaikan. Dia ridha dengannya. Kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah asyukur. Saat musibah dia tetap bersyukur kepada Allah. Hukmuhu mustahab, ya. Hukumnya adalah dianjurkan. Wa huwa afdhal maratib, ya, wa akmaluha. Dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi dan yang paling sempurna. Bersyukur. Hatta ketika dalam kondisi dia kesulitan, dia tetap bersyukur kepada Allah. Makanya ketika orang-orang ditimpa musibah, kemudian dia tetap bertahmid, mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, alhamdulillah itu bentuk dari ungkapan syukur. Ya, segala sanjungan dan pujian bagi Allah, milik Allah, untuk Allah atas segala sesuatu. Ya. Karena apa? Karena hatinya sudah lebih daripada ridha. Bukan hanya ridha, tapi dia yakin bahwasanya apa yang Allah tentukan ini adalah sesuatu yang paling baik baginya. Sehingga dia bersyukur. Ya. Sehingga dia bersyukur. Ini tingkatan yang paling tinggi. Nah, jadi jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ini adalah doa yang luar biasa, ya. Beliau mendoakan kita agar mendapatkan kebahagiaan, karena ini termasuk unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan. Ya, yaitu ya wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara. Semoga Allah menjadikan Anda termasuk orang-orang yang apabila diberikan karunia dia bersyukur, karena betapa banyak orang-orang yang enggak bersyukur. Allah seringkali sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Alangkah sedikitnya orang-orang yang bersyukur. Ya. Bahkan juga Allah ketika menyebutkan kebanyakan manusia apa? Wa aktsarun nas la yashkurun. Kebanyakan manusia itu enggak mau bersyukur. Dan Allah doa, dan kita didoakan ya oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu agar kita bisa bersyukur kepada Allah apabila diberikan suatu rezeki. Bahkan apabila ketika musibah tetap bersyukur. Itu lebih tinggi lagi derajatnya. Wa idza btuliya sabara, dan apabila dia diuji oleh Allah bersabar, ini wajib. Ya, wajib. Bahkan lebih tinggi lagi dia ridha dan dia bersyukur. Wa idza aznaba astaghfara, apabila dia melakukan dosa dia beristighfar. Ya, dia beristighfar. Kenapa? Karena siapa di antara kita yang tidak melakukan dosa? Kita semua pasti melakukan dosa. Dan ketika seorang melakukan dosa, dia langsung beristighfar kepada Allah.
Istighfarnya seorang hamba kepada Allah itu menunjukkan hidayah dari Allah, menunjukkan Allah sayang dengannya, Allah peduli dengannya, Allah memberikan perhatian kepadanya. Karena yang Allah berikan dia taufik, ketika salah dia beristighfar, Allah ampuni dosanya. Ya, makanya fa inna haula'i tsalatsu unwanus sa'adah. Karena sesungguhnya ya ketiga hal ini adalah termasuk tanda-tanda kebahagiaan. Ya, tanda-tanda kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan di mana? Di dunia dan di akhirat. Nah, karena siapa saja yang dia selalu syukur, sabar dan istighfar, maka udah cukup. Ini adalah ya hal-hal yang akan mendatangkan kebahagiaan baginya. Dan ini kita masih mempelajari muqaddimah, nanti insya Allah baru di poin berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang apa namanya sebenarnya urgensi mempelajari tauhid ya. Sebagaimana tadi disebutkan di sini di apa namanya di indeks ataupun yang akan kita pelajari ya. Itu ada 3 al-muqaddimah, unwanus sa'adah sudah kita bahas. Baru nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas ahamiyatu dirasati tauhid. Urgensi mempelajari tauhid, baru kemudian kita masuk ke al-qawaid, ada 4 kaidah. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan ya apa namanya? Bahasan kita ini. Nah, Thaib. Baik, mungkin masih ada sedikit waktu. Apabila ada yang bertanya dipersilahkan. Ya. Ya, silakan apabila ada pertanyaan, mungkin bisa mengajukan pertanyaan. Ya, atau yang ingin tanya langsung silakan raise hand berkaitan dengan bahasan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kita masih di muqaddimah dari kitab atau Kutayib Al-Qawaidul Arba. Ya. 4 kaidah di dalam memahami tauhid ya. Dan ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat agar kita bisa jauh dari kesyirikan dan juga agar kita bisa menjaga tauhid kita, tauhid yang murni, tauhid yang bersih. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menyikapi orang tua yang selalu mengingatkan mengenai nasab kita? Seperti kita ada keturunan para wali, dan disarankan untuk ziarah ke makam leluhur, dan juga orang tua berencana untuk memasang nisan pendahulu kami di mana sebelumnya tidak ada nisan, jazakumullah khair. Ya, caranya adalah tentunya kita ya pertama kita mengingkari, wajib apabila ada kemungkaran wajib kita ingkari. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika dha'ful iman. Apabila kalian melihat ada kemungkaran, maka ingkari dengan tangannya. Apabila memang memiliki kemampuan. Kalau nggak mampu dengan lisannya, kalau nggak mampu dengan hatinya. Ya, jadi harus diingkari. Minimal pengingkaran dengan hati dulu, itu wajib. Ya. Baru kemudian apabila kita mampu mengingkari dengan lisan, maka kita ingkari dengan lisan. Maksudnya dengan cara menasehati. Lalu yang kedua, ya, erat kaitannya dengan masalah menasehati. Seseorang tidak akan bisa menasehati kalau dia tidak memiliki ilmu. Karena itu, apabila kita belum memiliki ilmu, jangan kita nasehati dengan lisan dulu. Ya. Tapi hendaknya kita berilmu dulu agar kita bisa hikmah di dalam menyampaikan. Karena di antara hikmah kita harus punya ilmu, baru kemudian kita sampaikan dengan lemah lembut, dengan hilmu. Kemudian yang ketiga, ya, apa rukun dari hikmah adalah ta'ani, sabar, tenang, tidak tergesa-gesa. Ya. Jadi kita sampaikan secara ilmiah, kita sampaikan secara lemah lembut, dan kita tenang, ta'ani. Tidak emosional, tidak temperamen, tidak memaksa, tidak ngamuk-ngamuk, tidak intinya melakukan hal-hal yang kurang baik ya. Kita tahan nih, tenang. Tenang, sabar, tidak pengen cepet orang itu berubah. Karena kita nggak bisa merubah orang, yang bisa merubah orang itu Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa berusaha. Kemudian yang ketiga, ya, kita tahu yang namanya dakwah itu ada ad-da'watu bil lisan, dakwah dengan lisan kita, ada juga dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan kita. Karenanya apabila kita misalnya belum mampu untuk berdakwah secara lisan atau dakwah lisan kita belum diterima, maka dakwah bil hal. Dakwah dengan perbuatan. Bagaimana cara dakwah dengan perbuatan? Dengan menunjukkan akhlaknya ahlu sunnah yang sebenarnya. Kita semakin ramah dengan orang tua, semakin santun, semakin lemah lembut. Tapi kesantunan dan kelemah lembutan itu tidak menghilangkan ketegasan ya. Bukan artinya kalau ada hal-hal yang sifatnya buruk, maksiat, apalagi kesyirikan, kita nggak tegas, tetap kita tegas. Tapi tegas itu bukan artinya keras. Tegas tetap dengan lemah lembut. Ya, dengan santun, tetap tegas. Ya.
Kita menunjukkan ketidaksetujuan kita, tapi tetap kita baik. Kita bermuamalat dengan orang tua kita dengan cara yang baik. Bahkan ini diantara salah satu cara agar kita bisa memperbaiki hubungan kita, koneksi kita dengan orang tua kita. Karena apabila koneksi kita baik, maka untuk melakukan koreksi akan lebih mudah. Kan kaidahnya connection before correction. Lalu kemudian yang keempat adalah ya kita doakan orang tua kita, cari waktu-waktu mustajabah agar Allah memberikan hidayah. Ya bukan hanya dalam hal ini, tapi juga di dalam hal-hal yang paling mendasar, yaitu Allah berikan kepada orang tua kita akidah yang benar, semangat untuk belajar, menuntut ilmu, ya. Nah, ini diantara yang bisa kita lakukan. Kemudian setelah itu kita serahkan kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jika orang tua misalnya tidak mendengarkan kita, masih tetap bersikeras, ya sudah, kita sudah menasehati, kita sudah melaksanakan tanggung jawab, ya. Dan kita berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang tua kita, ya, meskipun kita tetap harus berbuat baik dengan mereka, bermuamalat dengan cara yang baik dengan mereka. Nah, izin bertanya di luar tema, bagaimana jika kita tinggal di dalam rumah yang terdapat foto-foto dan juga stiker makhluk hidup karena bukan rumah sendiri dan tidak memiliki kuasa untuk menurunkan foto-foto tersebut? Jazakallah khairan. Ya kurang lebih sama ya. Artinya ada hal-hal yang kita memang diberikan kemampuan, bahkan diberikan kekuasaan untuk bisa mengingkari suatu kemungkaran, maka kita wajib. Seperti hadis tadi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Ya, apabila salah seorang dari kalian melihat ada kemungkaran, maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Asalkan dia memiliki kemampuan dan kekuasaan. Kalau nggak memiliki kemampuan dan kekuasaan, maka ya kita kembalikan kepada sejauh mana kemampuan kita. Oh, kemampuan kita adalah ya masih secara lisan, maka kita sampaikan secara lisan. Ya, kita jelaskan dengan cara yang baik tadi, ya secara ilmiah, kita bawakan dalil dari hadis Nabi SAW. Ya. Kemudian kita jelaskan juga secara dalil akli, rumah yang banyak gambar makhluk bernyawa, biasanya rumah itu menjadi tidak tenang, tidak tentram. Kenapa? Malaikat rahmah nggak mau masuk, syaitan malah bercokol. Akhirnya rumah kita dipenuhi dengan keburukan-keburukan. Rumah itu akan menjadi tidak tenang. Ya, rumah surgawi itu adalah rumah yang di dalamnya penuh dengan ketenangan. Dan ketenangan itu diperoleh dengan takwa. Ya, orang-orang di dalamnya itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa artinya orang-orang yang mereka sibuk dengan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dan rumah yang rumah surgawi atau apa namanya, istilahnya baiti jannati, itu adalah rumah yang di dalamnya seringkali diperdengarkan kalam Allah Al-Quran dan kalimat-kalimat yang baik, ya. Dan juga rumah yang di dalamnya tidak dipasang hal-hal yang diharamkan kayak patung makhluk bernyawa, gambar makhluk bernyawa yang dipajang, juga termasuk anjing yang ditaruh di dalam rumah dan yang semisalnya. Malaikat akan menjauh darinya. Jadi kewajiban kita hanyalah menyampaikan, menasehati. Ya, kalau kita tinggal di rumah tersebut dan kita nggak punya wewenang, ya sudah. Ya at least setidaknya di kamar kita sendiri, ya kita lepas gambar-gambar makhluk bernyawa. Karena itu yang mungkin kita sanggupi, kita mampui. Misalnya kita tinggal di rumah orang tua kita masih suka majang-majang gambar. Kita nggak punya kewenangan, kekuasaan dan kemampuan untuk mencopotnya. Tapi kita punya kemampuan untuk mencopot di kamar kita misalnya. Ya, maka kita copot di kamar kita. Nah, ya sembari kita dakwai pelan-pelan dan kita doakan orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Apakah jika di dalam rumah terdapat binatang pengerat seperti tikus adalah karena dosa pemilik rumah berdasarkan perkataan di bawah ini, ya? Ini Allah fa'arifu dzalika fi khuluqi himari wa khadimi wa imraati. Ya. Wa fa'ru baitih. Ya. Ini perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah, ya. Ini juga pernah saya baca, ya. Jadi ini adalah ucapan seorang bapak yang luar biasa. Seorang yang benar-benar mengenal dirinya, bahwasanya dia mengenal dirinya dan mengenal Rabb-nya, penciptanya. Karena dia yakin wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Ya, semua keburukan yang menimpa kamu dari dirimu sendiri, ya. Ya, sehingga ini adalah orang yang benar-benar aware dengan dirinya. Jadi beliau mengatakan, ya sungguh aku benar-benar ketika bermaksiat kepada Allah, ternyata itu berakibat dengan berubahnya ya khuluq, ya, perilaku atau habit, bukan habit, ya perbuatan dari
hewan tunggangannya, apa namanya, keledainya, ya, kemudian juga pelayannya dan istrinya, dan juga munculnya tikus. Nah, ini semua ujian. Pasangan yang nggak baik ujian, ya. Kemudian juga kendaraan yang rusak, yang susah dipakai misalnya. Ya baik itu kalau zaman dahulu kan hewan tunggangan, sekarang mungkin kita punya motor tapi motornya suka mogok dan lain sebagainya. Itu juga ujian dari Allah. Kemudian kita punya ART, alhamdulillah ini masih punya ART. Nah, tapi ART-nya misalnya apa namanya pemalas, kemudian nggak ngerjainnya nggak bersih, malah suka ini dan itu, ya itu juga ujian dari Allah. Kemudian di rumah banyak kecoaknya, banyak cicaknya, banyak tikusnya. Ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua ujian dari Allah. Nah, ujian itu kaidahnya adalah kembali orang-orang yang aware dengan diri, ya, sadar diri. Ya, dia merasa itu dari diriku gitu loh. Dia awali dari dirinya karena kemaksiatanku. Sehingga dia awali perubahan dengan setelah sadar itu salahnya, dia bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, kemudian baru dia melakukan perubahan dan perbaikan. Ya. Ini yang disampaikan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah adalah nasihat. Nasihat. Dan perkataan ulama sejatinya bukan dalil, ya. Artinya kita nggak bisa langsung apa namanya memastikan. Tapi apa yang beliau sampaikan ini tidak menyelisihi dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena sejatinya memang demikian. Ya, segala bentuk keburukan dan kejelekan itu ujian dari Allah. Ya, itu semua adalah ya berasal dari diri kita sendiri. Sehingga kita harus mengawali perubahan dari diri kita sendiri. Ini benar yang seperti ini. Tapi jangan sampai salah kaprah, ya. Karena ada orang-orang yang salah kaprah. Salah kaprahnya seharusnya nasihat-nasihat seperti ini itu diterapkan untuk diri kita, tapi malah diterapkan untuk orang lain. Contohnya begini, ya, ada seorang istri misalnya dia melakukan kemaksiatan, ya. Nah, alih-alih ketika dia dinasehatin oleh suaminya, menerima nasihat suaminya, dia malah ini gara-gara Abi nih, Abi juga pasti suka maksiat. Gara-gara Abi suka maksiat, aku jadinya ikut maksiat juga. Jadi yang disalahkan suaminya, ya. Nah, ini yang keliru, yang salah kaprah seperti ini gitu loh. Atau misalnya ketika rumah ada tikusnya. Nah, terus kemudian sang istri ngomel, ini gara-gara Abi nih. Abi ini pasti melakukan maksiat ini. Udah menvonis suaminya. Maksiat di tempat kerja. Akhirnya di rumah ada tikus. Padahal bisa jadi nggak lepas dari salah istrinya juga. Artinya semua orang sangat mungkin bersalah karena ujian itu menimpa kepada semua yang ada di situ gitu loh. Jadi nggak boleh ini dijadikan sebagai sarana untuk apa? Untuk menvonis orang lain atau menuntut orang lain tapi lupa dengan diri kita sendiri. Ya. Nah itu juga ada sebagian orang, ya, kadang-kadang itu melihat ya kondisi rumah seperti ini itu langsung dikait-kaitkan. Ya, tapi kalau itu sebagai sarana untuk kita kontemplasi, ya, kita merenung atas kesalahan kita, itu bagus sebenarnya. Nah, tapi ada juga orang-orang yang kadang terlalu takalluf, ya, yang terlalu berlebihan. Misalnya ketika di rumahnya ada kecoa, ada cicak, dia langsung sudah khawatir, takut jangan-jangan di rumahku ini banyak jinnya, banyak setannya. Akhirnya datanglah ke Ustadz. Ustadz, apakah benar bahwasanya rumah yang banyak cicaknya, banyak kecoanya itu adalah karena banyak jinnya, dikarenakan banyak setannya, dan apa yang harus aku lakukan? Akhirnya apa? Nasihatnya Ustadz tersebut, nasihatnya adalah, ya, jika di rumahmu banyak cicak, banyak kecoa, dan hewan-hewan seperti itu, maka bersihkanlah rumahmu. Ya, bersihkan. Ya, jadi alih-alih kita menyalahkan jin, kita menyalahkan setan, ya bersihkan rumah gitu loh. Karena hewan-hewan seperti itu biasanya tidak suka dengan tempat-tempat yang bersih. Jadi ini kaitannya sama mindset kita, ya, sama paradigma kita ketika melihat sesuatu. Karena ada orang-orang yang ketika melihat sesuatu, dia lupa dengan dirinya, tapi dia selalu melihat orang lain. Dan ini yang sangat berbahaya. Nah, kemudian ini pertanyaan yang terakhir, ya. Ada masanya kondisi anak lemah dan hidup terasa berat bagi anak. Cobaan dari segala arah, termasuk keluarga. Jadi kadang anak berpikir, apa dosa anak sehingga anak mengalami hal ini. Anak berharap anak bisa mentaubatinya dan hidup anak bisa menjadi lebih baik. Anak juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik jika kondisi anak juga lebih baik. Bukankah apa yang kita alami bisa jadi karena dosa yang belum ditaubati atau diampuni? Tolong nasihati anak, Ustaz. Iya, memang benar. Bahwasanya semua yang menimpa kita, apapun itu, ya, berupa musibah dan ujian, itu adalah dari diri kita sendiri, dosa kita sendiri gitu loh. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, ya. Segala apa yang menimpa kalian itu adalah lantaran perbuatan tangan kalian sendiri.
Semuanya karena dosa kita sendiri, ya. Jadi kalau kita mengalami suatu ujian musibah, maka yang pertama kali itu kita lihat dari diri kita sendiri. Itu nggak lepas dari dosa kita, dari kemaksiatan kita, dari keburukan kita. Karena siapa di antara kita yang nggak bersalah? Siapa di antara kita yang nggak bermaksiat? Siapa di antara kita yang tidak melakukan keburukan-keburukan? Kita semua punya keburukan, kemaksiatan, kejelekan. Allah tutupi, alhamdulillah. Allah yang paling tahu tentang kondisi kita. Dan ketika Allah turunkan ujian itu, ya, maka orang-orang yang berilmu. Mengapa saya katakan orang berilmu? Karena tentunya orang yang tidak berilmu itu akan sulit bagi dirinya untuk sadar. Tapi orang yang berilmu dengan ilmunya adalah cahaya, maka itu bisa membangkitkan kesadaran. Kenapa? Karena dengan ilmu yang dia pelajari itu dia tahu bahwa ternyata Allah sendiri yang menyebutkan itu nggak lepas dari dosa kita. Dan Nabi menerangkan bahwasanya ketika diuji, berarti itu tanda Allah perhatian sama kita. Allah sayang dengan kita. Nabi mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan uji. Makanya para nabi dan rasul adalah manusia yang paling besar ujiannya dibanding kita. Kita nggak ada apa-apanya. Lalu kemudian juga yang kedua adalah ketika kita diuji kemudian kita bersabar, itu bisa menjadi kafarah, menjadi penggugur dosa. Siapa di antara kita yang nggak berdosa? Sementara ketika kita sadar ujian itu turun karena dosa kita, maka dengan ujian itu menjadi barokah. Afwan, bukan barokah. Ya, ujian itu menjadi apa namanya? Nikmat bagi kita, anugerah, karunia, itu kebaikan bagi kita. Kenapa? Karena itu dapat menggugurkan dosa kita dan juga dapat mengangkat derajat kita, ya. Raf'ud darajah, kita akan terangkat derajatnya. Dan orang yang terangkat derajatnya maka tentunya akan semakin dekat dengan Allah. Dan juga dengan ujian itu kita akan merasa lemah. Kita merasa fakir. Dengan kelemahan dan kefakiran kita, kita akhirnya sadar diri kita ini butuh yang bisa menolong kita. Dan nggak ada yang bisa menolong kita, ya kecuali Allah. Fitrah kita akan menggerakkan kita meminta pertolongan kepada Allah. Allah lah yang bisa menolong kita. Berarti ini sarana agar kita lebih dekat kepada Allah, berkhalwat kepada Allah. Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Makanya dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya an-ni'matu allati ya tuqbiluha ilallah, ya afwan. Ya. An-niqmah, ya, ujian, ya, yang malah mendekatkanmu kepada Allah, maka sejatinya itu adalah nikmat. Sementara an-ni'matu nikmat, ya, tunsika anillah, yang menyebabkanmu lupa, lalai dari Allah, maka itu sejatinya nikmah, itulah bencana, itulah musibah. Ya. Nah, oleh karena itu makanya semua bentuk ujian yang menimpa kita nggak lepas dari dosa-dosa kita. Dan memang manusia itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan ilmu dan tingkatan imannya. Bisa jadi dulu kita ketika belum belajar, ketika kita ditimpa musibah, ditimpa ujian, kita nggak terima. Kenapa? Karena memang kita jahil, kita bodoh terhadap diri kita, apalagi bodoh terhadap Allah. Ketika Allah timpakan ujian, akhirnya kita mungkin di dalam hati kita, kenapa aku kok diuji seperti ini? Ya Allah, apa salahku? Itu juga termasuk dosa, al-kabair. Tapi alhamdulillah Allah berikan kita karunia, Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita hidayah. Di antaranya Allah jadikan kita orang yang mau belajar, kita sadar. Dengan ilmu itu menjadi cahaya yang menerangi hati kita. Ketika kita berikutnya ditimpa ujian, kita belajar untuk ridho dengannya. Karena kita yakin setelah kita pelajari, ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian-ujian ini, ya, itu ada pelajaran-pelajarannya. Ya. Minimal kita menjadi sabar, orang yang sabar. Minimal, karena itu wajib kita belajar bersabar. Kemudian dengan semakin kita belajar lagi, kita ridho. Semakin belajar kita belajar lagi, ternyata ujian itu menjadikan kita terus bersyukur kepada Allah. Jadi itu semua kuncinya ada di mana? Ada di ilmu. Ya, ada di ilmu kita. Nah, Allah taala shawab, ya. Ini sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentunya yang benar datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.